Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita menghadiri spektakuler itu pengajian minggu pagi, alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada penghujung. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Ini kan episode. Jadi amal seorang hamba naik di bawah malaikat, kinclong, terang benderang cemerlang. Tapi di pos-pos penjagaan ini amalnya itu kelihatannya bagus ya, tapi nyatanya tidak bagus setelah dapat pemeriksaan sampai mentok di depan Rabbul Alamin juga begitu. Nah, ini bagaimana ini? Lolos di langit pertama, langit ketujuh di bawah malaikat, tapi tidak lolos di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena gak lolos di depan Allah Subhanahu wa taala, amalnya gak berguna sama sekali. Jadi qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Artinya apa? Dan kami sodorkan itu amal-amal itu, tapi amal-amal itu ambiar dengan sendirinya karena kurang persyaratan, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kesimpulannya belum bisa disimpulkan karena baru dimulai. Summa baka Mu'ad, qala al-musannifu rahimahullah, Mu'ad bin Jabal yang beri wejangan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis luar biasa. Wantakhoba intikhoban syadidan, artinya gini Pak, nangis sama goyang-goyang badannya saking sedihnya, saking ngenesnya, saking nelongsonya. Wa qala Mu'ad qultu ya Rasulullah anta Rasulullah, wahai Rasulullah engkau seorang rasul, wa ana Mu'ad, aku Mu'ad, kamu Rasulullah, fa kaifa li binaja wa khulas min dalika, kalau kamu bisa saja lolos karena kamu seorang rasul dijaga sama Allah taala mendapatkan ismah penjagaan, lah kula dos napa niki Pak, kula dos napa, saya ini bagaimana, kula dos napa niki Pak? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iktadibi, ente kamu niru saya. Wa in kana fi amalika qalilan naksun, walaupun amalmu sedikit, walaupun amalmu ini kurang-kurang, ente niru anak. Yang pertama, yang membuat orang itu amalnya itu hilang ambyar dengan sendirinya, hafid ala lisanika minal waqi'a fi ikhwani, terutama jaga mulut dari ghibah. Ini sulitnya luar biasa nih. Karena ghibah itu kalau Bapak baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali rahimahullah, ghibah itu gak hanya ngomongin doang, ngasih isyarat, gambar di tembok-tembok, itu ghibah. Jadi saking luasnya, ngomongin bajunya, ngomongin anaknya, ngomongin sepedanya, ngomongin mobilnya. Ya. Wah, mobilnya jelek sebelum Masehi loh. Mobil sebelum Masehi itu kayak apa bentuknya Pak? Kan ya begitu. Nah, kiranya kalau orangnya dengar juga, saking luasnya ghibah itu Pak. Apa keancur-ancuran lain. Terutama jaga mulut.
Makanya kalau kita baca kitab-kitab tentang siksa kuburan, itu dua di mulut, satu di kencing, yang paling dominan. Namimah sama ghibah, satu nggak kurang menjaga pipis, kurang menjaga kencing sehingga netes. Terutama yang tua-tua ini hati-hati. Nah, kejadian di masjid belakang Astagfirullahaladzim, Balai Desa Jatimulya, orang aki-aki sudah umur 80 tahun, cebok gak becus, cebok belepotan. Lah itu bagaimana ibadahnya itu sejak 70, dia umur balik 17 tahun. Kalau di usia kaki-aki gak bisa istinja dengan yang sempurna. Lah itu ini apa Kak? Babak belur. Lah ya, merasanya sudah luar biasa, sudah aki-aki, sudah banyak ibadahnya, ternyata kecer di situ. Itu namanya gurur. Orang Jawa bilang keblinger. Keblinger bahaya Pak. Orang di dunia ini cuma dua Pak, antara bodoh elailo atau pinter keblinger. Tidak ada itu ada. Bodoh elailo ini bahaya. Ya. Atau pinter keblinger, wah juga bahaya. Merasanya sudah, tapi gimana? Terutama min hamalatil Quran khosoh, orang-orang yang beragama, penghafal Al-Quran segala macam. Wahmil dunubaka alaik, bawa dosamu itu kamu bawa sendiri, jangan kamu bawa dosa kepada orang lain. Itu masalahnya. Jadi itu baliman mata dulu, beruntunglah orang mati, dosanya juga mati. Maksudnya apa? Loh, karena kalau mati dosanya gak mati, terutama pencetus-pencetus ajaran-ajaran sesat, pencetus-pencetus kemaksiatan. Orangnya sudah mati, tapi dosanya kagak mati. Ya, jadi kalau di kitab Ihya Ulumuddin itu ada pasal khusus dosa-dosa kecil jadi dosa-dosa gede. Apa penyebabnya? Yaitu tadi kata Allah Ta'ala, kalau tobat kamu sama saya terima karena kamu sudah memenuhi syarat. Tapi bagaimana orang-orang yang kamu sesatkan itu? Ya, pencetus diskotik Pak, sampai sekarang setiap ada orang joget dia kena diskotik, setiap ada orang joget dia kena. Tidak akan terjadi di dunia ini pembunuhan kecuali Qabil dapat bagian. Kenapa? Awaluman sanal kotor, pertama kali orang yang mencetuskan pembunuhan. Jadi apapun yang terjadi di dunia pembunuhan dia dapat Yang kemudian selanjutnya walat tuzaki nafsak bidamihim. Yang membuat amal-amal ambiar itu, jangan kamu menyucikan diri kamu dengan mencela mereka. Nah, kan sudah dikatakan, sudah berlalu bab-bab yang berlalu. Masjidul Qabih benar tapi salah itu apa? Sana'ul mar'u li nafsih, pujian seseorang akan dirinya. Apa itu? Yang lain apa itu? Nih. Wala tarfa nafsaka alaihim biwadihim, jangan kamu mengangkat diri kamu dengan merendahkan mereka, melecehkan mereka, memaki mereka. Nah, ini kan sebenarnya tazkiyatun nafas. Jadi kalau masih lihat dirinya itu repot Pak. Bapak kalau baca buku kisah para wali, saya kayaknya gak nutut kalau bangsa orang sekarang Pak. Syekh Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ya Syekh, apa kamu pernah mengalami masa indah di dunia ini? Iya. Itu 2 kali masa indah. Kira-kira masa indahnya apa? Terus lihat pemandangan Danau Ciberem, kolam renang Grand Residence. Ora, saya pernah duduk kok diuyui dari belakang. Tahu diuyui Pak? Dikencingin dari belakang Pak. Itu masa yang indah. Ya cuma diam aja dilihat gini Pak. Ya apakah pesing semua? Pesing semua. Nah kenapa kok gak marah? Nah kenapa kok gak emosi? Kenapa kok gak langsung nonjok atau gimana? Hilangnya dirinya, keakuannya hilang. Yang kedua saya pernah juga duduk tapi gampor sama orang kenal juga enggak, wabok ceples. Nah kalau urusan kita Pak, waduh langsung ngadeg langsung. Ngadeg bawa golok, bawa celurit segala macam, bela diri. Iya kan? Lah iya, tapi kalau urusan agama umpamanya Quran dicaci, Nabi dimaki-maki, apa ya segitunya? Ya ora, ada kemaksiatan depan mata. Apa ya segitunya?
Ora. Tapi urusan pribadinya kok semangatnya luar biasa. Apa dirinya itu lebih tinggi, lebih agung, lebih berharga dari syariat? Yang dimaki-maki kok diem aja. Rahmatan lil alamin. Repot. Buyar ya agama ini. Kalau semua rahmatan lil alamin kan ya begitu, Pak. Saya mau tanya sama bapak-bapak nih biar gak ngantuk. Zaman sekarang itu kalau orang mungkin dimaki atau difitnah, dia lapor ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik, kan ada kan pasal 2 ayat 3 Pak ya. Nah, KUHP. Saya kapal pasalnya. Pencemaran nama baik, dia gak terima karena namanya dicemarkan. Saya mau tanya, itu nama baik menurut siapa coba? Yang menuntut pencemaran nama baik, ya kan mungkin difitnah atau dikatai gimana, kan bisa melapor dengan alasan pencemaran nama baik. Yang saya tanyakan, itu baik menurut siapa coba? Dirinya sendiri, bukan baik menurut Rabbul Alamin. Menurut dirinya baik, itu loh Pak. Menurut dirinya baik, padahal itu tidak baik. Yang baik malah diem supaya suasana tidak jadi semakin gitu. Makanya di Hadramut itu ada orang ditembak mati keluar dari masjid, kok diem-diem aja, keluarganya juga diem-diem, kok gak ada penuntutan. Saya tanya, loh kenapa? Di sana biasa gitu, karena kalau membalas tambah rame, semakin serang menyerang, loh sampai segitunya. Itu. Jadi dikatakan kembali lagi ke Ibrahim bin Adham, kenapa kok masa-masa indah? Karena dengan diamnya dia itu dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, karena nggak bela dirinya. Bela diri itu bahaya luar biasa Pak. Tazkiyatun nafas wala tuzakku anfusakum wa alam bimanitaqo. Nah ini kalau belum hilang repot Pak. Kalau masih gua hilang. Makanya hilangkan rasa keakuan itu repot. Kalau bisa hilang jadi wali. Kalau belum hilang nggak jadi wali. Oh masih gua. Sholat juga ibadah ujub semua. Gua yang sholat, gua yang puasa, gua yang sodako, gua yang beramal. Nah ini gua-guanya masih ada. Kagak bila. Tapi kalau sudah hilang bila, itu karunia. Saya bisa sholat itu karunia Allah. Saya bisa puasa karunia. Enggak merasa dirinya. Enggak. Karena masih gua repot. Dicaci dikit jengat. Tahu jengat? Itu tahu jengat. Ya, itu ceritanya begitu Pak. Sebentar lagi Pak, tinggal dikit. Oleh karena itu, wala turai bi amalik wala tatakabbar fi majlisika. Jangan kamu pernah pamrih dengan amalmu karena kamu gak bekerja. Kamu gak yang beramal. Makanya istilah kitab Hikam itu dikatakan, jangan kamu minta bayaran. Lastalahu fa'ilan, yang kamu gak ngerjakan. Yang minta bayaran itu orang yang bekerja. Kamu gak ikut bekerja. Kok kamu minta kerja enggak, kok minta gaji? Maksudnya kita ini bisa ibadah, bisa ngaji seperti ini. Itu karunia Allah Ta'ala. Semata-mata anugerah, bukan usaha kita. Itu masalahnya. Nah kalau sudah merasa begitu gak minta gaji. Terserah. Paling-paling cuma bisa Allahumma wafiqna li ta'atika. Ya Allah berilah kami taufik untuk selalu bisa beramal. Nah kalau ada kurang-kurangnya, watatmim taksirona. Kalau kurang-kurangnya sempurnakan ya Allah, wa taqabbal minna. Bukan minta pahala. Waduh susah Pak. Jadi kalau melihat diri susah. Jadi kalau masih ada kepentingan eksternal dan kepentingan internal. Wah, apa itu? Kepentingan eksternal itu ya kita beramal tapi masih kepengen dipuji lah, inilah. Itu kepentingan. Nah, kalau kepentingan internal, ya kita ibadah, tapi kepengen rezeki dilancarkan, badan disehatkan, urusan dipermudah. Itu kan kepentingan kita. Karena orang kalau ibadah rezeki seret terus males sholat Pak. Lu kok gak sholat? Males gua. Selama ini gua sholat, hidup gua gak berubah. Gitu-gitu doang tuh ya. Berarti masih sholatnya ada kepentingan. Lah itu ceritanya begitu. Terakhir. Dan jangan kemelinti dan kementus di depan majelis. Ini gak boleh Pak, kemelinti kementus majelis. Datang terakhir, tahu-tahu menjegrek di depan, duduk, maaf, kakinya diangkat begini di depan orang sepuh-sepuh. Ini kejadian di desa. Mungkin dia dari kota gak biasa begitu. Ketika ngopi, warung ngopi, kakinya ngangkat, langsung getak seorang tokormu itu.
Dukno, tokor bukan kaki lagi Pak, tokor. Turunkan tokormu itu, tokor loh Pak. Loh, ini bahasa internasional ini tokor, mendalam banget. Turunin gitu ceritanya. Lah ini Pak, terakhir nih Pak, lihatin. Waduh, dibukain. Tandanya suruh berhenti nih Pak. Islam ini ajaran yang jaga perasaan, baik perasaan perhewanan, ya, atau perasaan perorangan. Lihat, perhatikan saya baca nih. Termasuk yang membuat amal tuh ambiar, nih. Wala tunaji rajulan wa indaka akhor. Jangan kamu pernah ngajak ngomong, ini bertiga nih. Tapi ada satu gak diajak ngomong. Duh, sampai segitunya Pak. Jaga perasaan orang. Jangan kok perasaan orang, perasaan hewan. Human right ini animal right. Saya ketemu dengan ketua Jaleha. Jaleha ini jaringan hewan sembelih hewan halal. Kita ngobrol. Ya. Jaleha apa Juleha? Juleha. Enggak apa-apa deh, Jaleha aja. Ya. Juleha ya. Kita ngobrol, sampai ngobrolnya kemana-mana, terus bicara perasaan. Bicara perasaan persapian. Nggak boleh nyembelih sapi di depannya. Loh, kan sudah sering. Minimal ditutup atau ditaruh tempat lain. Sampai segitu Pak. Tidak boleh menunjukkan golok di depan mata sapinya. Nggak boleh. Demi apa? Menjaga persapian, perasaan. Ini juga ini sapi Pak, hewan, nggak boleh nyembelih di depannya, nggak boleh nunjukin goloknya demi menjaga perasaan sapi. Lah ini kalau perasaan orang, kalau 3 orang, 2 diajak ngobrol, satunya dicuekin, apa ya ngenes, apalagi yang berdua ngomong dengan bahasa yang tidak dia ketahui. Loh, sampai segitunya loh ajaran agama Islam, jaga perasaan orang, maka jangan kemelinti dan kementus. Tisu. Wala tunaji rajulan wa indaka akhor. Jangan pernah. Jangan jaga perasaan. Itu buat ambiar amal Pak. Karena menyakiti. Yang satu kan ngenes Pak. Ini gak tahu. Sini ngobrol gitu. Terus wes bablas angin ini. Dia kan gak tahu wes. Dibiarin dicuek sendiri. Itu Masya Allah. Luar biasa Islam itu lengkap. Jaga perasaan orang loh Pak. Oh ya, apa ceritanya? Kan bisa dilaporkan itu Pak. Yang satu tadi bisa melapor ke polisi dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Karena dicuekin sendiri. Sedang dilaporkan, yang sini juga nuntut pencemaran nama baik. Itu. Baik menuntut siapa? Dirinya sendiri. Itu masalahnya. Jadi wah masih panjang Pak. Jadi kesimpulannya saya simpulkan. Ya sudah, ini simpulan Pak. Wala tumazik nasbilisanika. Jangan kamu robek-robek itu manusia, aibnya kamu ombalabul. Fatumazikuka kilabunar. Niscaya kamu akan dirobek-robek oleh serigala-serigala neraka. Makanya Bapak kalau baca ini juz amma itu kan ada Pak. Ya apa itu? Wan nasyitati naston. Ya, apa pertamanya itu wan nasyitati naston? Lah, Nabi tanya, hal tadrima hunna ya Mu'ad. Hai Mu'ad, kamu enggak ngerti enggak? Apa itu maksudnya wan nasyitati naston? Qultu ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Mu'ad enggak tahu. Jadi nasyitati naston kilabu finnar. Yaitu anjing-anjing neraka, serigala-serigala neraka, tansyut laham min adam, yang mencakar. Jadi sekali cakar tuh dagingnya Pak terkelumpas, yang kelihatan tulangnya. Loh itu Pak. Jangan kamu maksudnya ngibain orang, ngerobek-ngerobek, kamu akan dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka dan serigala. Wan nasyitati naston. Gila abu finnar, yaitu anjing-anjing atau serigala-serigala di neraka, tansyut yang akan mencakar begini, laham minal adam. Jadi apa? Ini balungnya kelihatan. Tahu balung Pak? Ya kan sekarang banyak orang menuntut Pak, menuntut kenaikan gaji dan balung, ya kan?
Ini kayak gaji dan balung. Gaji kan banyak nuntut Pak. Pegawai buruh itu kan menuntut. Kenaikan bensin naik, BBM naik, menuntut. Mereka juga demo menuntut kenaikan gaji dan balung. Kakak paham? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.